Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatur Rodia. Saya di sini dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Nabila, Ilyas Ruhiyat, dan ada Ismail. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah filsafat bahasa dengan dosen pengampu Bapak Yani. Kebetulan di kelompok 8 ini mendapatkan materi yaitu tentang filsafat dan bahasa dalam postmodernisme. Sebelum kita masuk pada materi, di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 8, mulai dari pemateri pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir. Untuk pemateri pertama itu ada Ilyas Ruhiyat. Pemateri pertama ini akan menjelaskan tentang filsafat. Kemudian pemateri kedua ada Ismail. Di sini pemateri kedua akan menjelaskan tentang bahasa. Kemudian pemateri ketiga ada Nabila. Di sini pemateri ketiga akan menjelaskan postmodernisme, dan pemateri yang keempat yaitu Aizatur Rodiah. Pemateri keempat ini akan menjelaskan filsafat dan bahasa dalam postmodernisme. Sebagai pengantar dari saya bahwa bahasa adalah realitas kebutuhan manusia dalam beraktivitas. Pada hakikatnya manusia tidak dapat dipisahkan dari bahasa, yang mana bahasa merupakan kebutuhan primer bagi setiap individu. Tanpa bahasa tidak akan tercipta komunikasi antar manusia. Di samping sebagai pembentuk komunitas, bahasa juga merupakan pembeda antara manusia dengan binatang. Karena ungkapan yang diucapkan oleh manusia itu berbeda dengan binatang dalam kehidupan alamiah, sehingga melalui bahasa kita dapat memahami substansi dari setiap apa yang dikomunikasikan kepada kita. Seperti contoh ketika seseorang mengatakan saya haus, maka realitas dari ungkapan bahasa tersebut bahwa dia haus. Dia butuh minum dan dia harus minum minuman tersebut agar tidak haus lagi. Semua ahli filsafat sepakat bahwa ada hubungan yang erat antara filsafat dan bahasa, terutama yang berhubungan dengan peran pokok filsafat karena berbentuk istilah-istilah bahasa. Maka dalam pembahasan kali ini kami akan membahas terkait filsafat dan bahasa dalam postmodernisme. Oke, langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu akan menjelaskan tentang filsafat. Kemudian pemateri kedua akan menjelaskan tentang bahasa, pemateri ketiga akan menjelaskan postmodernisme, dan pemateri yang keempat akan menjelaskan filsafat dan bahasa dalam postmodernisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuruddin waddin. Nama ba'du. Di sini saya sebagai kelompok 8 mata kuliah filsafat bahasa ingin menjelaskan atau ingin memaparkan beberapa materi yang menjadi bagian daripada kami. Namun sebelum itu terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ilyas Ruhiyat dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Langsung saja. Filsafat secara etimologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Jadi filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan, atau filsafat itu sendiri merupakan cinta kebijaksanaan. Dalam artian umum, orang sering menafsirkan kata filsafat sebagai suatu pernyataan yang amat sulit untuk dipahami. Mengapa demikian? Karena memuat tentang konsep-konsep pikiran yang mendalam dan kebijaksanaan yang berkaitan penuh dengan kehidupan di alam semesta. Filsafat sebagai suatu aktivitas manusia yang berpangkal pada akal pikiran manusia untuk menemukan atau untuk menentukan kearifan dalam hidupnya, terutama dalam mencari dan menemukan hakikat realitas bahasa, terutama bidang semantik,
hal ini dapat dipahami bahwa berfilsafat sama halnya kita berpikir. Namun tidak semua keinginan atau kegiatan berpikir adalah filsafat. Jadi perlu kita garis bawahi bahwasannya orang yang berfilsafat itu sudah pasti berpikir. Namun di sisi lain orang yang berpikir belum tentu berfilsafat. Itu bedanya. Artinya kalau orang itu menggunakan pikirannya itu melalui metode-metode filsafat, maka orang tersebut pasti akan mencari yang namanya kebijaksanaan. Tuh. Dalam kamus KBBI atau yang sering kita kenal dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 arti, yaitu pertama, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan hukumnya. Kedua, teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Ketiga, ilmu yang berintikan logika, estetika yang mendasari estetika, metafisika dan epistemologi, dan yang terakhir adalah falsafah. Kata filsafat merupakan kata serapan dari bahasa Arab falsafah yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang sudah tadi saya jelaskan pertama. Mungkin hanya itu beberapa penjelasan yang mungkin bisa kami sampaikan terkait filsafat. Untuk selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh teman-teman kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya, saudara Ilyas. Baik, langsung saja. Materi selanjutnya adalah bahasa. Bahasa itu merupakan realitas kebutuhan manusia dalam beraktivitas. Pada hakikatnya manusia tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Bahasa merupakan kebutuhan primer pada setiap individu. Bahasa merupakan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain melalui gerakan isyarat maupun ucapan. Jadi setiap harinya manusia itu pasti melakukan komunikasi dengan bahasa atau melakukan komunikasi dengan orang lain melalui bahasa. Tanpa bahasa tidak akan tercipta komunikasi antar manusia. Di samping itu bahasa sebagai bentuk sebagai pembentuk komunitas. Bahasa juga merupakan pembeda antar manusia dengan binatang. Jadi dengan bahasa kita dapat membedakan manusia dengan binatang. Karena secara alamiah bahasa kita dengan bahasa binatang itu jelas berbeda. Ditinjau dari fungsinya, bahasa juga merupakan suatu alat komunikasi. Dengan bahasa dapat mererat sosial. Artinya manusia itu dapat bisa bersenda gurau, berargumen atau berbicara dengan manusia lain, entah dengan teman kita atau saudara-saudara kita. Pada hakikatnya bahasa merupakan suatu sistem simbol yang merupakan urutan bunyi secara empiris atau sesuai dengan pengalaman. Bahasa tidak hanya memiliki sifat empiris, akan tetapi bahasa memiliki makna yang sifatnya non-empiris atau tidak sesuai dengan pengalaman. Dengan demikian, bahasa adalah simbol yang memiliki makna. Jadi bahasa itu adalah simbol yang memiliki makna. Setiap kalimatnya itu pasti memiliki makna, atau setiap katanya itu pasti terkandung sebuah makna.
di mana-mana itu sebagai komunikasi atau sebagai sebuah alat untuk menyampaikan sebuah pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain, entah itu kepada teman kita atau saudara-saudara kita ataupun dengan masyarakat. Sebagai alat komunikasi, manusia yang digunakan dalam mengungkapkan ide, gagasan, serta merupakan sarana perwujudan pikiran atau dalam kehidupan sehari-hari dalam memahami dan mencari hakikat kebahasaan atau kebenaran kebahasaan dalam hidupnya. Sekian dari saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang selanjutnya di sini ada postmodernisme. Nah, jadi postmodernisme ini adalah paham yang lahir dari sebuah kegagalan para filsuf modernis untuk memajukan sosial manusia. Karena kegagalan tersebut dalam menjalani misinya untuk menjadikan generasi manusia mendatang lebih maju dalam perkembangan pengetahuan dan sosial. Filsafat modernisme menganggap bahwa kebenaran ilmu pengetahuan haruslah konkret serta objektif. Tidak adanya nilai dari manusia, maka beberapa filsuf melahirkan sebuah paham yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih memantapkan tujuan yang dicapai, yaitu paham postmodernisme. Bagi pemikiran postmodernisme, mereka tidak memandang ilmu pengetahuan modern sebagai universalisme, karena postmodernisme ini menolak penjelasan yang bersifat universal, harmonis, atau bahkan konsisten. Kaum postmodernisme menggantikan hal tersebut kepada hal yang partisikular dan lokal, lalu menyingkirkan hal yang bersifat universal. Postmodernisme memiliki sebuah pengetahuan yang bersifat objektif dan interpretasi, yang merupakan kebalikan dari modernis. Paham postmodernisme merupakan pengembangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut merupakan sebuah konstruksi manusia, tidak pernah lengkap tetapi bersifat sementara, bersifat dugaan, dan dapat direvisi terus-menerus karena pembelajaran memperoleh lebih banyak pengalaman. Pembelajaran kolaboratif, berbagai pengalaman dan ide melalui sebuah bahasa, menjadikan pengetahuan sebagai konstruksi pribadi dan sosial. Langsung saja, yaitu pada materi terakhir, yaitu tentang filsafat dan bahasa dalam postmodernisme. Apa sih hubungan bahasa dan filsafat pada masa postmodernisme? Jadi dalam perkembangan filsafat terdapat beberapa zaman, dari awal hingga sekarang. Beberapa era dalam perkembangan filsafat memiliki sebagai filosofis khas dan memiliki ciri yang identik sesuai dengan zamannya. Di antaranya adalah filosofis mengenai bahasa pada masa postmodernisme. Gianfranco Lyotard adalah tokoh utama sekaligus pencetus dan pelopor postmodernisme ini. Dia merupakan tokoh filsuf dan ilmuwan di masanya. Dia mendalami tentang filsafat setelah kejadian Perang Dunia Kedua. Belajar dari Sorbonne dan kemudian mengajar di Universitas Paris Aix-Nanterre dan Universitas California. Postmodernisme adalah masa sebelum modernisasi yang mati pada tahun 1940-an. Maka muncul masa sebelum modernisasi yang menyatukan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pada masa ini subjektivitas menjadi pusat perhatiannya, yang mana kebenaran itu berada pada paradigma manusia yang merujuk pada peranan manusia, dan kebenarannya masih sebuah ketidakpastian bersifat pluralisme, yang mana kebenaran ini tidak tunggal. Ada di mana saja dan semua bisa dikatakan benar.
Pada masa ini juga dikenal sebagai masa dekonstruksi, yang berarti menghancurkan lalu membangun kembali untuk diperbaiki lebih bagus lagi sesuai dengan keinginan. Pada masa tersebut dikaitkan dengan strukturalisme de Saussure, manusia bukan lagi subjek bahasa, subjek pemikiran, atau subjek tindakan, akan tetapi menjadi hal yang dibicarakan, yaitu apa yang dibicarakan secara struktural bahasa dan struktur sistem sosial ekonomi. Di zaman modern, pengetahuan ilmiah atau sains adalah salah satu jenis pengetahuan ilmiah yang valid. Di era pasca modern atau postmodern, bahasa yang tidak terwakili dalam bahasa modern berpotensi untuk berkembang lebih kreatif, tidak terbatas pada satu sudut pandang, dan tidak terikat oleh sebuah tradisi. Pada titik inilah menurut Lothar, model homolog diubah menjadi model pembelajaran. Setidaknya ada 4 tahap perkembangan filsafat sampai sekarang. Keempat tahapan tersebut yaitu yang pertama, alam semesta, yaitu tahapan pemikiran filosofis yang menempatkan alam sebagai objek pemikiran dan wacana filosofis yang berlangsung pada zaman dahulu. Yang kedua adalah periode pemikiran filosofis yang menempatkan Tuhan sebagai pusat pembahasan filosofis dan berkembang pada abad pertengahan. Ketiga, periode pemikiran filosofis yang menempatkan manusia sebagai objek filosofis yang terjadi dan berkembang di zaman modern. Keempat, yaitu logocentris atau periode pemikiran filosofis yang menempatkan bahasa sebagai pusat wacana filosofis dan berkembang dari abad postmodernisme hingga saat ini. Untuk pengembangan logocentrisme dikembangkan 2 visi, yaitu visi fenomenal dan visi kebahasaan. Visi fenomenal yang menjadi pusat objek wacana ilmiah dalam logocentrisme adalah tanda terhadap tanda. Tanda kuadrat logika pertama matematis, sedangkan tanda kuadrat logika kedua adalah linguistik. Lalu ada visi kebahasaan yang menceritakan perkembangan strukturalisme, fenomenologi, dan akhirnya menjadi poststrukturalisme. Setelah strukturalisme, sosiofenomenologi dikenal studi bahasa atau karya sastra, dikenal sebagai penelitian hermeneutik, studi tentang metode dan prinsip-prinsip untuk memahami metode. Strukturalisme de Saussure adalah strukturalisme positivistik yang mana bahasa menjadi alat untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan manusia. Menurut Victor, hermeneutik adalah ilmu interpretasi terhadap interpretasi. Interpretasi tahap pertama itu interpretasi penulis terhadap bahasa dan strukturnya dan sistem bahasa sebagai alat ekspresi pengalamannya. Dan interpretasi tahap kedua yaitu interpretasi pembaca teks atau interpretasi penulis pada pengalamannya. Sebagai subjek dan objek, dengan logocentrisme manusia kehilangan dirinya sebagai subjek. Dalam strukturalisme de Saussure, manusia bukan lagi pencipta struktur dan sistem kontrol, tetapi manusia adalah objek yang dikendalikan oleh struktur dan sistem. Istilah postmodernisme pertama kali digunakan oleh Federico de Onís pada tahun 1934. Postmodernisme menurut de Onís hanyalah masa transisi dari modernisme awal menuju modernisme yang lebih berkualitas. Arnold Toynbee pada tahun 1947 menggunakan kata postmodern untuk menggambarkan transisi politik dari model ideologi negara-negara terhadap interaksi global. Budaya politik atau kesantunan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika dianggap sebagai konsep yang valid untuk postmodernisme. Karena salah satu ciri utama postmodernisme itu adalah pengakuan pluralisme budaya. Postmodernisme menurut Lyotard adalah ketidakpercayaan terhadap keseluruhan narasi modernisme. Menurut Anthony Giddens, postmodernisme adalah filsafat estetika, sastra, politik, dan sosial yang menjadi landasan upaya untuk menggambarkan suatu kondisi atau situasi atau sesuatu yang berkaitan dengan perubahan institusi dan kondisi. Atau juga bisa dikatakan postmodernisme adalah fenomena budaya dan intelektual
Menurut Michael Foucault, postmodernisme akan menghubungkan antara ilmu dan alasan. Ilmu akan mencari jawaban terbaik dan jawaban ini akan dipandang oleh postmodernisme untuk menolak generalisasi. Kebenaran hanya mengandalkan kemampuan fiksi persuasif, relativitas, lokal, plural, tidak beraturan, dan penafsiran. Menurut Habermas, postmodernisme itu sebagai langkah counterculture, artinya kebudayaan elit atau kebudayaan massa, modernisme yang justru dihancurkan. Adapun Pauline Rosenau mendefinisikan postmodern secara gamblang dalam istilah yang berlawanan, yaitu postmodernisme merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya. Postmodern juga cenderung mengkritik segala sesuatu yang mengasosiasikan modernitas. Kemunculan postmodernisme dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat selain berkembang di benua Amerika, juga berkembang di Eropa, khususnya di Prancis. Dalam bidang filsafat, perkembangan postmodernisme tidak lepas dari perkembangan strukturalisme dan poststrukturalisme yang sangat menekankan pada analisis bahasa. Sumber utama perhatian postmodernisme dalam bidang filsafat adalah bahasa. Postmodernisme yang telah merambat terhadap berbagai bidang kehidupan sebenarnya merupakan reaksi terhadap gerakan modernisme yang nilai-nilainya telah dikalahkan. Dalam pengertian ini, paradigma postmodernisme hadir dalam dunia filsafat sebagai dekonstruksi upaya menemukan model. Pada era postmodernisme yang meletakkan bahasa sebagai pusat wacana filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa semata-mata dinilai sebagai cermin realitas yang menunjukkan kesepadanan logis antara dunia realitas dan bahasa. Yang kedua, manusia adalah bahasa. Yang ketiga adalah bahasa dipandang sebagai keberagaman sistem permainan dalam berbagai macam konteks kehidupan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah permainan bahasa lebih menekankan pada aspek pragmatik daripada logis. Bahasa sebagai pusat wacana memiliki andil yang cukup besar pada era postmodernisme ini. Bahasa menurut Derrida adalah pengalaman empiris manusia yang difilter oleh ide-idenya sehingga bahasa adalah proyeksi dari penyaringan atas pengalaman sendiri. Pemaknaan Derrida tersebut berlanjut menjadi pandangan bahwa makna dari suatu tanda akan berbeda dan berkembang terus. Tidak dapat dibuat kesepakatan tentang tanda-tanda tersebut. Perlu ditelaah atas konstruksi bahasa yang ada. Derrida ini merupakan satu dari sekian tokoh filsuf di era postmodernisme yang melakukan dekonstruksi bahasa. Masih banyak tokoh filsafat lainnya seperti Lyotard yang menganalisis bahasa melalui model paradigma language game atau permainan bahasa milik Ludwig Wittgenstein yang berkesimpulan bahwa realitas tidak mungkin diwakili oleh sebuah konsep bermakna tunggal. Setiap aturan dalam permainan itu tidak dapat legitimasi dari dirinya sendiri, melainkan merupakan hasil kontrak di antara pemainnya. Karakteristik ini dipakai oleh Lyotard sebagai prinsip pertama yang mendasari keseluruhan metodenya, yaitu mengeluarkan suatu pernyataan atau dalam konteks permainan disebut dengan bertaruh, dan tindakan mengeluarkan pernyataan semacam itu berada dalam dominan general agonistik atau pertaruhan pernyataan atau argumentasi. Setiap budaya memiliki peluang untuk mengambil posisi yang kedua, yaitu berpeluang untuk meyakinkan budaya lainnya bahwa ia bagus karena menghasilkan sesuatu yang memang bagus. Menurut Rorty dalam Sugiharto 1996 pada halaman 25. Kemudian bahasa menurut filsuf pada periode Wittgenstein diwujudkan sebagai suatu keragaman sistem permainan dalam berbagai macam konteks kehidupan. Dalam konteks ini, bahasa yang merupakan persoalan utama dalam masa postmodernisme memiliki porsi yang cukup besar untuk dibahas dan dianalisis oleh beberapa tokoh filsafat. Dan pada masa postmodernisme ini, bahasa berkembang dan terjadi perubahan lebih baik lagi.
Oke, cukup sekian penjelasan dari materi filsafat dan bahasa dalam postmodernisme yang dilakukan oleh kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.